Call of Duty Black Ops 2. Ini adalah salah satu franchise game yang sangat terkenal di mata para gamer sampai sekarang. Game ini rilis pada tahun 2012 dan tersedia di platform PS3, Xbox 360, Wii U, dan PC. Kita tahu kalau game FPS shooter ini memerlukan fokus dan refleks kita untuk bisa dimainkan. Jika kalian adalah veteran COD Black Ops 2, apakah kalian tahu kalau ada easter egg yang creepy tersembunyi di game ini? Jadi ada sebuah teddy bear yang berada di titik lokasi tertentu, seperti yang bisa kalian lihat di footage ini. Kalau kalian pantengin terus si teddy bear ini sekitar sampai 4 menit, kalian akan kaget kalau teddy bear ini bisa bergerak sendiri. Can YouTube do that? But I guess it's so broken at this point that they're like, oh, we can't. Oh, he did it. Bisa dibilang ini adalah easter egg yang mungkin orang jarang ketahui waktu dulu dimainkan. Sampai beberapa tahun setelahnya, orang-orang baru sadar kalau teddy bear ini bisa bergerak sendiri jika ditetap selama 4 menit. Easter egg teddy bear ini gak cuma ada di seri Black Ops 2 ini doang, melainkan ada di beberapa series lainnya juga. Mortal Kombat 9. Game ini rilis pada tahun 2011 dan hanya bisa dimainkan di PS3, Xbox 360, PS Vita, dan PC. Mortal Kombat 9 adalah salah satu game yang aku lihat pertama kali dulu sebagai modern fighting game pada masanya. Dan aku cukup kaget pada waktu itu karena ada Kratos yang join sebagai karakternya. Karena dulu masih hype-nya zaman game-game PS3, termasuk God of War 3. Terlepas dari fighting game, Mortal Kombat 9 memiliki sebuah easter egg yang akan bikin kalian kaget. Jika kalian masuk ke menu The Crypt dan kalian tidak ngapa-ngapain di sana di waktu yang cukup lama, kalian akan dikagetkan dengan sebuah jumpscare di layar kalian. Ini adalah sebuah prank yang sangat epic pada era PS3 dulu. Apa kalian ada yang pernah nemu easter egg ini? Halo 3. Ini adalah salah satu game legend dari para gamer pada era 2010 ke bawah. Ya, memang kebanyakan yang main orang luar sih, tapi aku gak tahu apakah kalian ada yang pernah main game ini atau tidak waktu zaman dulu. Karena game ini hanya bisa dimainkan di Xbox saja. Halo 3 rilis pada tahun 2007 dan hanya tersedia di platform Xbox 360, Xbox One, dan PC. Jadi saat kalian masuk ke misi bernama Sierra 117, kalian harus nge-zoom menggunakan scope kalian ke pohon ini. Memang ini agak aneh sih, tapi kalian akan unlock achievement bernama Missing Link. Setelah itu kalian harus menuju ke wilayah yang ada bebatuannya seperti footage yang kalian lihat ini. Kalian berjalan sambil mepet ke arah kiri, lalu kalian akan melihat sosok manusia purba. Jika kalian perhatikan wajahnya, agak gimana gitu men. Dan kalian akan unlock achievement lagi bernama Primate. Lalu kalian terus ikuti jalan utama aja, sampai kalian berada di jembatan ini. Tengok ke kanan, maka kalian akan menemukan sosok hitam yang kayaknya ini adalah manusia purba sama kayak tadi. Dan unlock achievement lagi bernama Haplor ini. Easter egg makhluk ini mengingatkanku akan Bigfoot di GTA San Andreas, God Simulator. Game ini rilis pada tahun 2014 dan hanya bisa dimainkan di platform PS4, Nintendo Switch, Android, dan Xbox One. Genre game ini adalah open world sandbox yang hanya berisi konten joke di dalamnya. Di game ini kalian hanya harus solve beberapa puzzle untuk bisa unlock easter egg dan game ini sangat chaotic sekali. Pokoknya kalian hanya bisa merusuh di game ini. Game ini memiliki sequel yakni God Simulator 3. Entah kenapa yang versi kedua langsung di skip. Meskipun banyak sekali easter egg lelucon di game ini, ada sebuah easter egg yang bisa dibilang cukup creepy. Kalian bisa menuju ke area kuburan ini. Atmosfer antara di dalam dan di luar kuburan sangat berbeda. Jika sudah berada di kuburan ini, kalian akan dikagetkan dengan kemunculan sosok makhluk kedistorsi ini. Dan makhluk ini bernama Slender God. Ya, kalian gak salah dengar. Yang jelas makhluk ini terinspirasi dengan Slenderman dan bentukannya yang sangat tidak karuan. Call of Duty World at War. Game satu ini rilis pada tahun 2008 dan hanya rilis di platform PS3, Xbox 360, Nintendo Wii, dan PC. Jadi tema dari versi game COD 1 ini berfokus pada era Perang Dunia Kedua dan kita sebagai player akan memainkan sebagai angkatan perang dari Amerika dan di lain sisi kita juga bermain sebagai pasukan Uni Soviet dan juga di game ini ada versi melawan pasukan zombie Nazi. Kayaknya dulu aku pernah bahas game ini deh, tapi di konten yang mana ya? Jika kalian adalah veteran game ini waktu kecil dulu, apa kalian tahu kalau ada easter egg yang bikin merinding di dalam game ini? Kalau kalian main game ini di map Farouk di mode zombie, kalian akan menemukan sebuah kursi dokter gigi. Lalu jika kalian interact kursi tersebut akan muncul suara yang sangat disturbing. Terdengar suara kayak alat yang buat ngebor gigi gitu bro. Ditambah lagi ada suara jeritan seseorang. Jika aku asumsikan kursi ini pernah dibuat untuk ngebunuh orang pakai bor gigi. Damn, serem kali bro. World of Warcraft. Game ini rilis pada tahun 2004 di PC dan cukup populer di kalangan anak warnet dulu. Siapa sangka kalau game yang banyak dimainkan oleh banyak player klasik ini terdapat sebuah easter egg yang akan membuat bulu kuduk kalian merinding. Ya, ini bukan lebay atau gimana ya, karena memang saat aku bikin skrip konten ini dan pertama kali lihat easter egg ini, aku kayak merinding gimana gitu men. Di easter egg ini, kalau kalian pergi ke kota Goldshire, kalian akan menemukan 5 NPC anak-anak yang sedang berdiri dengan formasi yang aneh. Yes, betul, formasi tersebut adalah formasi pentagram. Sangat sus sekali. Berikutnya jika kalian mengikuti mereka, mereka akan menuju ke danau yang bernama Crystal
Lake. Katanya ini adalah referensi dari film Friday the 13th, tempat dimana si Jason keluar dari danau. Setelah itu mereka akan menuju rumah, dan kalian tinggal masuk aja ke dalam, dan menuju ke atas. Kalian akan dibuat merinding setelah mendengar suara creepy ini. You will die. Gimana? Apa kalian ada yang kencing di celana? Dan juga anak-anak kecil tadi adalah referensi dari film Children of the Corn. Assassin's Creed Black Flag. Game Assassin ini rilis pada tahun 2013 dan bisa dimainkan di platform PS4, Nintendo Switch, PS3, Xbox 360, Xbox One, dan PC. Apakah kalian pernah mainin game ini? Game Assassin seri ini cukup berbeda dengan seri lainnya karena mengusung tema bajak laut. Dan game dengan franchise yang terkenal ini, kalian akan menemukan sebuah easter egg yang kelihatannya agak sulit untuk ditemukan. Jadi kalian harus pergi ke Antoka Wreck dan melakukan quest dengan menurunkan bel raksasa ke dalam laut. Lalu kalian masuk ke reruntuhan kapal dan mendekatlah ke jendela. Tunggu sampai ada cutscene rahasia muncul. Cutscene tersebut adalah kemunculan cumi-cumi raksasa yang bertarung dengan seekor paus. Sepertinya cumi-cumi raksasa itu adalah referensi dari makhluk mitologi Kraken yang menghuni lautan dalam. Cocok sekali dengan Assassin's Creed bertema bajak laut ini. Tapi kayaknya dulu aku pernah lihat deh di Assassin's Creed yang keberapa gitu ya. Itu ada easter egg Kraken juga men. Call of Duty, Black Ops 2, 3, dan 4. Memang tidak dipungkiri kalau game COD memang banyak sekali easter egg-nya. Udah disebut berapa kali nama seri game ini tadi ya. Tapi kali ini easter egg creepy ini berasal dari seri Black Ops 2, 3, dan 4. Tapi yang versi zombies. Dan ini adalah easter egg yang akan bikin kalian kaget sampai celana dalam kalian lepas. Jika kalian mengarahkan scope sniper kalian di lokasi titik tertentu, kalian akan dikagetkan dengan easter egg jumpscare zombie yang bikin kalian ketakutan. Di setiap series, lokasi titik jumpscare-nya berbeda-beda. Bayangin aja lagi anak-anak yang ngeker tiba-tiba dikagetkan dengan jumpscare yang tidak terduga. Mana nih game FPS shooter ya? Kayak aneh aja gitu. Tapi ya meski begitu, ini termasuk sebagai easter egg yang menyeramkan. Stardew Valley. Stardew Valley rilis pada tahun 2016 dan kalian bisa memainkan game ini di Nintendo Switch, Android, iOS, macOS, PS4, dan PC. Stardew Valley adalah game indie yang sangat populer di kalangan cozy gamer. Di game ini kalian bisa melakukan banyak hal seperti bertani, memancing, berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya, berteman dengan NPC, dan bahkan kalian bisa membuat hubungan dengan NPC. Jadi ini mirip-mirip lah dengan Harvest Moon kalau kalian masih ada yang awam. Dan tidak lupa ketinggalan dengan easter egg yang aneh di dalamnya. Jadi ada sebuah item yang sangat langka sekali bernama Strange Capsule. Item ini akan spawn secara random di waktu dan lokasi yang berbeda. Kalian harus memainkan gamenya di year kedua. Tapi katanya sih sudah diupdate untuk bisa sering spawn lebih banyak. Strange Capsule berbentuk seperti tabung yang bergerak. Jika kalian diamkan benda itu seharian, kalian akan melihat kalau tabung itu telah pecah dan makhluk di dalamnya telah berkeliaran di kota. Kalian akan menemukan sekelebat penampakannya di antara pohon atau semak-semak. Meskipun ini adalah game ini, tapi serai langkah makhluk aneh itu cukup creepy menurut aku pribadi. Escape from Coulsonian. Jadi game ini adalah flash game yang rilis pada tahun 2004 dan hanya bisa dimainkan di PC. Game ini dibuat untuk mempromosikan film Scooby-Doo 2, Monster Unleashed pada tahun 2004. Di game ini kalian hanya akan menyelesaikan beberapa puzzle. Ya tipikal-tipikal flash game lah ya. Dan yang paling bikin takut adalah flash game ini sebenarnya diperuntukkan buat anak-anak, namun ada sebuah jumpscare creepy di dalamnya. Entah apa yang dipikiran si pembuat game sampai-sampai melakukan hal seperti ini. Bayangkan bagaimana reaksi anak-anak saat memainkan game ini dulu pada tahun 2004. Karena game ini bertemakan puzzle, seharusnya tidak ada elemen jumpscare di dalamnya. Bully. Jika kalian adalah anak rental PS dulu, kalian pasti nggak asing dengan game satu ini. Dulu aku pernah tamatan game ini berkali-kali, dan menunggu sequelnya sampai sekarang. Tidak kunjung datang. Game ini sudah ada pada tahun 2006, era di mana PS2 sedang berjaya. Jika kalian adalah veteran bully, mungkin kalian belum ada yang tahu misteri easter egg satu ini. Atau mungkin kalian udah ada yang tahu. Untuk bisa mengetahui easter egg ini, kalian harus pergi ke lokasi ini. Dan kalian masuk ke dalam gang ini pada pukul 8 pagi hingga 6 sore. Matikan SFX dan backsound-nya. Naikkan volume kalian. Maka kalian akan mendengar suara tangisan bayi di gang sempit ini. Damn, ini cukup bikin aku merinding sih. Dan di jam 6 sore suaranya jadi berbeda. Yang tadi bayi menangis, sekarang malah suara jeritan wanita.
Jadi apakah ini mod atau beneran asli di dalam gamenya? Jadi aku nemu channel bernama The Nathan NS yang membahas tentang hal ini. Okay, so now on to Domestic Fight 2. Dan benar sekali, suara bayi menangis dan jeritan wanita tersebut adalah file audio asli di dalam gamenya. Ini adalah aset game yang sangat disturbing yang pernah aku temui. Dan bagaimana bisa aku baru nemu easter egg ini sekarang? Saints Row 2. Sepertinya udah banyak yang tahu tentang game satu ini. Game ini rilis pada tahun 2008, dan kalian bisa memainkannya di PC, PS3, Xbox 360, dan Linux. Genre dari game ini adalah action adventure game, jadi lebih tepatnya ini mirip dengan series GTA. Di dalam game ini juga ada elemen humornya yang cukup aneh. Aku jadi keinget dulu pernah mainin yang Saints Row keempat. Jadi di game ini ada sebuah easter egg yang sangat creepy, dan kayaknya jarang sekali ada orang yang tahu akan hal ini. Jika kalian pergi ke rumah ini pada malam hari, kalian akan mendengar suara yang sangat mengerikan dari dalam rumah itu. You want to lose that? Yeah, you do. Shut the fuck up! Shut up! You did this to me, mother! Man, what the fuck is that? Suara itu sangat jelas sekali terdengar mirip seperti seorang wanita yang sedang disiksa. Dan itu kedengaran sangat brutal sekali. Sampai-sampai aku cukup merinding saat pertama kali aku mendengar suara ini. Apakah suara ini adalah murni buatan untuk aset game ini? Atau jangan-jangan ini adalah audio asli dari sebuah insiden, lalu dimasukkan ke dalam game ini?